Selamat pagi, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Prasetyo Milono STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 12 bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kidung Jemaat 53 bagian 1 dan 2.
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Kidung Jemaat 43. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3 sebagai berita anugerah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kidung Jemaat 285. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, di minggu hari ini kita akan membaca Alkitab firman Tuhan dan merenungkan ya di dalam Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu di dalam kitab Yosua pasal 3, dan kiranya di dalam-Mu, dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, kami beroleh kasih karunia, dimampukan untuk mendengar dengan baik, dan juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup dan pergumulan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Marilah kita berdiri membaca Alkitab, firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berangkatlah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian: setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan,
haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang di sungai Yordan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian. Bapak, Ibu, saudara yang berada di rumah-rumah, kisah tentang umat Israel menyeberangi sungai Yordan di dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 perlu dilihat, dipahami dari pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang melatar belakangi perjalanan umat Israel menyeberang sungai Yordan menuju tanah perjanjian Kanaan. Dalam pasal 1 tertulis, sesudah Musa mati, Tuhan berbicara kepada Yosua
dan memerintahkan Yosua menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa ayat dalam pasal 3 ini. Ayat 1 sampai 3, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan seterusnya. Tampaknya ayat ini lebih bersifat informasi. Sitim adalah daerah bagian timur Yordan, tempat Yosua dan umat Israel berkemah selama lebih dari 3 hari. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Atau kita bisa naik mulai ayat 3-nya. Yosua memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Di sini ada kata tabut, tabut yang dibawa oleh para imam. Tabut diyakini sebagai tempat Allah hadir di tengah bangsa Israel. Fokus perhatian umat bukan pada benda itu, atau bukan pada tabut itu, melainkan pada keyakinan yang sungguh bahwa Allah Maha Hadir di dalam firman-Nya yang hidup dan berkuasa di tengah kehidupan umatnya. Hal tabut ini bisa juga kita baca di Keluaran pasal 25. Lalu ada kata yang menjadi perhatian kita di ayat 4 tentang adanya jarak atau berjaga jarak. Itu lebih diartikan sebagai sikap takut, gentar dan hormatnya umat kepada Tuhan yang Maha Suci dan Kudus. Ayat 5 tertulis, kuduskanlah dirimu, atau ada kata kuduskanlah dirimu. Ayat ini dapat diartikan sebagai perintah yang harus diperhatikan, ditaati, bahwa umat harus melakukan hal yang tertentu atau mengkondisikan diri, menselaraskan diri di dalam hidup yang menghormati kekudusan Allah. Imamat pasal 19 ada tertulis, kudus, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat 7, Yosua pasal 3 ayat 7, pada hari inilah seperti dahulu aku menyertai Musa. Ada kan kata itu? Ayat ini jelas mengingatkan umat pada apa yang pernah terjadi di masa Musa memimpin bangsa Israel. Bukan hanya keluaran dari Mesir, tetapi juga menyeberang Laut Teberau, tetapi juga menyeberangi Laut Teberau. Pesannya jelas, ayat ini untuk membangkitkan semangat iman percaya umat agar tidak ragu, bimbang dan takut, bahwa sebagaimana Tuhan dulu menyertai Israel, maka sekarang pun di masa Yosua Tuhan hadir dan menyertai. Bandingkan Yohanes pasal 14 ayat 27, kata Yesus,
Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dari dunia ini. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayat 7 ini juga menegaskan penggenapan janji penyertaan dan berkat Tuhan kepada umatnya. Lanjut di ayat 8 dan 9. Tentu ayat 8 dan 9 ini tidak sulit untuk dimengerti. Hanya seruan perintah Allah melalui Yosua agar umat memperhatikan dan mentaatinya. Ayat 10 sampai 13. Ada kata Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Ada kan kata itu? Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Ini kan suatu keyakinan iman Yosua pada Tuhan sumber penyertaan, bahwa Tuhan Allah Israel sungguh hadir dan berkarya, berdiri di atas sejarah kehidupan. Lalu ada ayat selanjutnya, ada kata akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Feris dan seterusnya. Inilah nama bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan atau Palestina. Inilah juga penggenapan janji Allah yang memberkati umat yang akan menduduki tanah Kanaan. Masuk di ayat 14 sampai 17 ada tertulis, para imam, berhentilah air itu mengalir. Apalagi kalau bukan mukjizat. Inilah mukjizat yang mengingatkan kembali pada mukjizat yang terjadi sebelumnya dalam peristiwa orang Israel atau bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau di Keluaran pasal 14. Lalu ada kata sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat ini menggambarkan bahwa pada waktu tertentu sungai Yordan sering meluap, seperti yang terjadi juga di Indonesia ya, ada banjir bandang, tiba-tiba air di sungai itu meluap. Pada akhir musim panen, di akhir musim hujan. Zaman itu atau di zaman Yosua tidak ada jembatan, atau juga di sungai Yordan ketika orang Israel akan menyeberang, tidak ada jembatan yang dapat digunakan menyeberangi sungai Yordan. Derasnya air sungai Yordan yang menantang itu harus mereka taklukkan di dalam keyakinan iman bahwa Tuhan yang berkarya, Tuhan yang melepaskan Israel dari perbudakan Mesir, dan Tuhan yang hadir menuntun perjalanan Israel di padang gurun, serta yang menyelamatkan Israel menyeberangi Laut Teberau. Dialah yang juga yang akan hadir menuntun menyelamatkan Israel menyeberangi sungai Yordan. Saudara, dari apa yang kita pelajari di dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17, kita mencatat hal-hal penting sebagai berikut. Peristiwa Yosua menyeberangi sungai Yordan oleh bangsa Israel dimaknai bukan hanya sebatas peristiwa alam maupun politik bangsa Israel, tetapi juga sebagai peristiwa religius, peristiwa yang punya makna teologis, makna rohani. Artinya hidup bangsa Israel di segala aspek kehidupan dihidupi oleh spiritualitas dan keyakinan iman bahwa Yahweh adalah Tuhan yang hidup, yang hadir dan berkuasa atas alam dan sejarah peristiwa kehidupan umat dan bangsa-bangsa. Keberhasilan Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan bukan terletak
pada kekuatan bangsa Israel ataupun kehebatan strategi militer yang ada, juga bukan karena hebatnya pengalaman Yosua, tetapi terletak pada iman keyakinannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudara-saudara, bagi kita semua selaku persekutuan umat Tuhan, peristiwa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dapatlah kita maknai sebagai sebuah perjalanan dan perjuangan hidup umat Allah. Bagi saya, kisah bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan sangat inspiratif dan berkesan. Karena itu penting untuk direnungkan. Mengapa? Ya, oleh karena kita sebagai manusia yang tidak luput dari sisi lemah, kesalahan dan dosa, seringkali lupa diri, harus selalu diingatkan, ditegur, dinasihati. Bahkan sudah dibina saja masih ada yang sengaja tidak mau tahu tentang Tuhan, menjauh dan melupakan Tuhan. Padahal sesungguhnya hidup dan kehidupan manusia kita semua ini 1000% bergantung pada Allah. Coba tanyakan pada organ tubuh yang bergoyang, ya. Kalau Ebit katakan tanyakan kepada rumput yang bergoyang, tapi saat ini kita bertanya pada organ tubuh yang bergoyang. Sering manusia tidak merasakan kehadiran Allah karena membatasi kehadiran Tuhan pada sesuatu yang besar dan ajaib, yang spektakuler, pada peristiwa yang terjadi di luar sana, di luar diri, di luar tubuh kita. Manusia haus akan mukjizat, lupa bahwa melihat, menyadari dan memahami organ tubuh yang bekerja dengan baik dan teratur dalam diri kita. Pada tubuh ini pun sesungguhnya adalah sesuatu yang besar dan ajaib, karya Tuhan yang hadir, bukan hanya menyeberangi Sungai Yordan. Kita lupa berdialog, lupa bertanya jawab dengan Tuhan dalam diri dan tubuh ini. Mengapa badan sering pegal-pegal misalnya? Mengapa sering badan kita pegal-pegal memasuki usia setengah abad? Mengapa sulit tidur dan kepala ini sering pusing setiap tanggal muda? Misalnya, bertanya kepada Tuhan seperti itu. Mengapa hati ini terasa mekar dan berbunga-bunga ketika ulun menyapa orang dengan tersenyum dan ketika saling memaafkan? Apakah hal-hal seperti itu juga pernah ditanyakan, didiskusikan di dalam Tuhan? Saudara, sesungguhnya Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah hadir dan berkarya melalui tabut perjanjian yang diusung, diangkat para imam Israel. Dan Allah juga hadir dan berkarya melalui peristiwa perjalanan menyeberangi Sungai Yordan. Dengan kesadaran ini, kita diingatkan sekali lagi untuk tidak bersikap eksklusif, membatasi karya kehadiran Allah hanya pada lingkup ruang, gedung, tubuh, bangunan yang terbatas, ataupun pada kejadian alam dan peristiwa keseharian manusia. Di zaman ini, Bapak Ibu, tentu banyak orang, termasuk juga warga gereja dimanapun, yang begitu fanatik, mati-matian mempertahankan pandangannya tentang gereja sebagai tempat yang suci, kudus, rumah Tuhan.
tempat kehadiran Allah. Dan konsep itu, pandangan itu sudah mendarah daging sejak kita lahir atau sejak kita ada. Dan karenanya kita panik seperti kebakaran jenggot dalam menghadapi menerima kenyataan bahwa gereja harus ditutup akibat pandemi COVID-19. Banyak jemaat sulit beradaptasi dengan pelaksanaan ibadah-ibadah jemaat di rumah secara virtual, streaming, rekaman YouTube pada HP Android warga jemaat, karena dipandang kurang elok, kurang sopan, kurang etis, tidak suci dan kudus ibadah kok di HP. Dan akibatnya banyak warga jemaat ketika mendapatkan kiriman rekaman ibadah secara online menilainya hanya sebagai tontonan, dan memperlakukan ibadah online rekaman YouTube dengan seenak perutnya. Bisa sambil masak di dapur, bisa sambil makan, sambil tiduran. Padahal maksud dari rekaman ibadah secara online itu adalah tidak lain sebagai panduan untuk setiap warga jemaat dapat beribadah di rumah-rumah secara mandiri dengan tertib sesuai tatanan bergereja yang dilandasi oleh firman Tuhan, juga oleh pemahaman iman bahwa Tuhan yang maha hadir bisa menyatakan karya kehadirannya, kebenarannya melalui pemberitaan firman secara online di HP Android yang ada di tangan kita. Jadi persoalannya bukan pada alat HP atau medianya, tapi persoalannya pada diri sendiri, pada hatiku dan hatimu. Kita sering lupa, kurang menyadari bahwa kita selaku umat Tuhan adalah orang-orang yang telah mengecap, mengalami kebaikan karya Allah yang hadir di setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita, baik melalui tindakan mukjizatnya yang besar dan ajaib yang membuat manusia merasa takjub, gentar, gemetar, maupun melalui peristiwa kehidupan yang nampaknya dirasakan normal, biasa-biasa saja dalam keseharian hidup kita. Yosua mengingatkan umat dan kita semua untuk eling, percayalah, saudara. Yosua mengajak kita untuk belajar percaya dan mempercayakan hidup, persoalan dan tantangan kepada Tuhan. Usaha kita sendiri tidaklah cukup. Seperti Kidung Jemaat, syair Kidung Jemaat nomor 417. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh. Di bagian selanjutnya ada, usahamu sendiri tak cukuplah. Coba nyanyikan lagu itu ya, nanti setelah ibadah ini. Yosua telah menyaksikan karya Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Ia tidak meragukan Allah, ia malah sangat yakin bahwa bersama dengan Allah dia mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Saudara, di zaman sekarang dalam perilaku hidup masyarakat yang serba mau praktis, pragmatis dan ekonomis, jujur saja orang lebih suka berpikir dan merenung bagaimana sesuatu yang dilakukannya dapat menghasilkan profit, manfaat, keuntungan, uang yang berlipat ganda. Dengan kata lain, manusia zaman ini lebih membutuhkan kerja, membutuhkan uang dan sembako daripada membutuhkan persekutuan rohani, saat teduh, baca Alkitab, mendengar firman Tuhan dan berdoa. Bandingkan Yesaya 30, kita baca yuk ayat 15
Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jika sikap perilaku seperti itu yang terjadi di tengah masyarakat dan jemaat, maka saudara dan saya perlu merenung dan bertanya, di manakah letak sesungguhnya keselamatan hidup dan masa depan kita? Pada uangkah? Pada harta bendakah? Pada karir jabatankah? Kedudukankah? Pada makanan dan minumankah? Atau pada Tuhan? Zaman sekarang ini banyak orang berpandangan untuk bisa hidup sukses, karir, bisnis, bisa kaya, berpangkat, berkuasa, bisa subur dan makmur. Kata orang zaman sekarang, tidak perlu pakai doa. Tidak perlu pakai doa. Katanya, lihat tuh tetangga sebelah, mentereng rumahnya, mobilnya banyak, kerjanya di perusahaan asing, gajinya mau tahu, pokoknya lewat gaji pilot, gaji gubernur pun lewat, bupati, apalagi dengan gaji pendeta. Nah, tetangga sebelah itu sukses, tidak pakai doa, tidak pakai kebaktian, tidak pakai Yesus, tidak pakai si iman, tidak perlu panggil Tuhan, melainkan yang perlu daripadamu hanya keberanian, pantang lemah lembut, jangan pakai sabar, tidak pakai maaf, harus tega, tak pandang bulu, mau teman, mau saudara, kalau sudah soal hepeng, soal uang, pantang kompromi, jangan pakai kasihan, harus nekat, kalau perlu keras, agak sadis sedikit atau banyak pun nggak apa, itu kata orang zaman sekarang. Sedikit bohong dan sedikit curang juga tidak apa. Nah, itu resep jurus jitu kalau sampean mau sukses, kaya dan berkuasa, subur dan makmur. Apalagi kalau sampean sehari-harinya sebagai pedagang, pengusaha, bisnismen, kalau pakai kasihan, serba ndak tega, pakai sabar, pakai jujur, kapan usaha sampean berhasil, sukses, kaya? Yang ada malah pakpok kembali modal, tidak ada untung, buntung iya, rugi terus, dipinjami orang. Jangan-jangan malah banyak nombokin, tutup gali lubang untuk cari modal usaha. Saudara-saudara, manusia di zaman supermodern ini tampaknya sedang mencari Tuhan yang bukan hanya dapat menyeberangkan umat melewati sungai Yordan, tetapi juga Tuhan yang dapat menyeberangkan umat terbebas dari kemiskinan, terbebas dari kelaparan, terbebas dari penyakit, tantangan dan penderitaan. Maka tak heran banyak orang Kristen yang dahulunya rajin, giat, tekun, bersemangat dalam berbagai aktivitas persekutuan gereja, tapi akhirnya hilang, tak tahu kemana rimbanya, tidak kelihatan batang hidungnya lagi. Cerita punya cerita, ternyata dia sudah menggadaikan imannya, menjual imannya, beralih kepada ajaran kepercayaan lama yang diajarkan nenek moyang, melakukan ritus ritual mandi kembang,
sesajen pantang mandi selama 30 hari, simpan opo-opo, jimat, pasang susuk penglaris anti jomblo, anti bangkrut, anti miskin, anti corona, dan seterusnya. Katanya, nah yang ini lebih terasa hasilnya. Kini aku tidak lagi menderita, tidak kere, melarat. Saudara-saudara, di kesempatan ini mari kita semua belajar dari Yosua yang percaya pada Tuhan dan firman-Nya, bukan pada apa yang telah diterima atau apa yang telah diberikan Tuhan, bukan pada keberhasilan melewati sungai Yordan. Itu baru Yosua percaya pada Tuhan dan firman-Nya, melainkan Yosua percaya pada Tuhan dan firman-Nya meskipun belum tahu apa yang akan terjadi dalam penyeberangan sungai Yordan itu. Dengan kata lain, bukan karena kita sudah diterima kerja, gaji tinggi, punya anak, keturunan, kita jadi beriman, percaya pada Tuhan dan firman-Nya, melainkan prinsipnya percaya meskipun kendati pun belum melihat hasil, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Sama seperti Abraham yang diperintahkan Tuhan untuk berangkat meninggalkan kampung halamannya, tanah Ur, ke negeri yang sama sekali Abraham belum ketahui situasi kondisinya. Inilah iman percaya yang sejati. Sama seperti Yosua yang percaya bukan pertama-tama karena melihat bukti mukjizat keajaiban karya Tuhan terlebih dahulu, melainkan sungguh karena Yosua percaya dan berpegang pada janji Tuhan dalam firman-Nya meskipun belum tahu apa hasilnya dan apa yang akan terjadi. Itulah kualitas iman Yosua. Yosua hidup oleh iman percayanya hanya karena Allah, bukan karena apa yang diterimanya. Bandingkan Yohanes pasal 6, kita baca Yohanes pasal 6 ayat 27. Yohanes pasal 6 ayat 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kata Yesus, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu." Yang ada pada diri Yosua hanyalah percaya dan mempercayakan dengan ikhlas, tulus, rendah hati, bahwa apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah salah, pasti baik adanya, dan tidak pernah sia-sia. Yosua percaya pada janji Allah yang dikatakan oleh bapa leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub, juga apa yang diajarkan oleh Musa pendahulunya. Menyeberangi sungai Yordan bukan sesuatu tantangan yang mudah untuk dihadapi, dilewati. Salah-salah bisa terseret terbawa arus deras. Sebagai manusia biasa, Yosua pasti ada rasa khawatir, takut, dan gentar yang dapat mencobai dirinya untuk menjadi lemah, hilang nyali dalam menghadapi tantangan, dan bisa mengambil keputusan untuk mundur, tidak peduli pada apa yang diperintahkan Tuhan. Namun sekali lagi, di tengah gemuruh suasana pikiran dan hatinya, berhadapan dengan situasi kondisi sulit
yang menantang, ia memutuskan untuk tetap percaya dan mempercayakan perjalanan bersama bangsa Israel kepada Tuhan yang di masa lalu hadir dan berkarya, mencipta, menyertai para bapa leluhur, dan yang telah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, serta yang telah menuntun perjalanan bangsa Israel melewati ganasnya padang gurun. Saudara-saudara, di antara kita mungkin ada yang ingin tahu dan bertanya, apa sih resepnya? Apa sih resepnya Yosua bisa seperti itu? Bisa yakin, percaya, dan mempercayakan hidup dan masa depannya kepada Tuhan dan firman-Nya? Oh, untuk pertanyaan itu, maaf, saya sendiri tidak tahu. Tapi rasanya, menurut ulun, soal hidup percaya pada Tuhan dan firman-Nya tidak ada sekolahnya. Sekali lagi, tentang hidup percaya pada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan dalam firman-Nya tidak ada sekolahnya, tidak ada universitasnya, tidak ada kursus privatnya sehingga orang menjadi hidup percaya di dalam Tuhan. Dan menurut ulun juga, soal hidup percaya, beriman pada Tuhan dan firman-Nya bukan karena bakat-bakatan, melainkan hidup percaya itu soal kejujuran, keterbukaan, jujur pada diri sendiri yang fana, yang lemah, rapuh, mudah jatuh, mudah pecah, mudah tersinggung, mudah ngambek, mudah banting piring kalau kesal dan marah, mudah mengalami penyakit pegal linu, mudah sedih, mudah gembira, mudah was-was, mudah takut, mudah salah, mudah sesat. Lalu secara sadar semua keterbatasan diri, kelemahannya itu disampaikan, diakui, dipasrahkan kepada Tuhan dalam doa dan pengakuan, ya Tuhan, inilah hamba-Mu, inilah ulun, ampunilah dosa hamba-Mu, kepadamu kuserahkan hidup dan matiku, kupasrahkan perjalanan hidup dan masa depanku. Aku percaya Allah Bapa hidup, hadir dan berkarya. Engkaulah yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Ulun bersyukur dan bersyukur atas semua yang hidup, baik atas suka, bersyukur juga atas derita, atas untung dan rugi, atas sehat maupun sakit, atas kebaikan maupun di dalam kesalahan umat-Mu, atas musim hujan dan musim panas, karena aku percaya bahwa Engkau ada. Hanya karena Engkau Bapa Tuhan yang melampaui diriku. Amin. Kidung Jemaat, Gita Bakti 213, Tuhanku pimpinlah.
Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang tidak kudukan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari maut, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup yang kekal. Duduk kembali. Mari jemaat kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Terima kasih, kami bersyukur atas lawatan firman-Mu yang menghidupi, yang membangkitkan, membangunkan iman, percaya, harap umat-Mu kepadamu. Di tengah segala pergumulan dunia ini, di tengah segala pergumulan gereja, jemaat-jemaat-Mu, di tengah segala pergumulan masyarakat bangsa Indonesia, di tengah segala pergumulan pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, dan juga pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan desa, di tengah pergumulan tim medis, sukarelawan yang masih berjibaku merawat para korban pandemi COVID, di tengah pergumulan tugas panggilan TNI dan Polri selaku alat di tangan Tuhan, alat ketertiban dan keamanan. Juga di tengah pergumulan persekutuan gereja-gereja di dunia, secara khusus juga pergumulan persekutuan dan pelayanan jemaat-jemaat-Mu di Indonesia, khususnya juga jemaat-jemaat GPIB secara sinodal, mupol-mupol yang ada, pos-pos Pelkes, demikian juga jemaat-Mu GPIB Immanuel Landasan Ulin. Di dalam mengemban tugas amanat-Mu untuk bersaksi dan melayani, untuk menyatakan kehadiran dan karya-Mu melalui juga program-program pelayanan yang ada. Demikian juga di tengah situasi pergumulan warga jemaat di ketiga sektor, Nazaret, Yudea, dan Galilea, dengan setiap keadaan kondisi pergumulan kami, baik sebagai warga lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, maupun kami sebagai warga jemaat yang sedang dalam kondisi sakit di rumah maupun di rumah sakit, dan juga yang berduka cita. Juga di tengah pergumulan dari rumah tangga jemaat-Mu ini, terkait dengan juga pengelolaan penataan ekonomi keluarga, pemberdayaan rumah tangga, pembangunan rumah tangga di tiap-tiap rumah tangga jemaat, terkait dengan pendidikan anak-anak,
terkait juga dan pergumulan kesehatan dari tiap warga jemaatmu, anak-anak di masa balita dalam masa pertumbuhan perkembangan, juga di tengah pergumulan warga jemaat yang ada dalam persoalan untuk mengupayakan di dalam juga pelayanan dan di tengah masyarakat. Juga warga jemaatmu di dalam sukacita, syukur mereka dalam percaya bahwa apapun situasi dan kondisi yang kami alami, tetaplah Tuhan bekerja dan Tuhan memelihara, Tuhan mengatasi dan berdiri di atas sejarah kehidupan ini. Kami berdoa bagi upaya-upaya percepatan adanya vaksin anti corona yang sedang dikerjakan, diproses oleh pemerintah di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati usaha-usaha percepatan adanya vaksin yang dapat mengatasi corona. Demikian kami juga menyerahkan setiap pribadi kami dengan segala sesuatu harapan dan pergumulan yang tidak terucapkan di dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu dan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat yang ke-29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 286, bait pertama dan 7, bumi dan langit pujilah.
Jemaat kami undang berdiri, kita bersama-sama berdoa dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Kami akan membacakan warta jemaat Minggu 26 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat GBIB Immanuel Landasan Ulin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang pertama, ibadah Pelkat PA. Diberitahukan kepada seluruh orang tua atau jemaat yang mempunyai anak-anak Pelkat PA untuk dapat memotivasi dan mendukung kegiatan pelayanan Pelkat PA yang sudah dilaksanakan secara rekaman video YouTube. Ibadah PA dapat dilihat di YouTube setiap hari Sabtu. Untuk alamat link YouTube akan dibagikan oleh pengurus Pelkat PA. 2. Himbauan kepada seluruh warga jemaat GBIB Immanuel Landasan Ulin yang melaksanakan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu di rumah-rumah secara virtual melalui medsos YouTube, dimohon berada di satu ruangan keluarga dan berkumpul bersama anggota keluarga untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, dan dimohon tidak dalam kesibukan atau aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pelaksanaan ibadah yang telah dipersiapkan. Ketiga, kegiatan bakti sosial. Gereja GBIB Immanuel Landasan Ulin akan mengadakan kegiatan bakti sosial di bulan Agustus 2020 bagi jemaat yang hendak berbagi berkat atau sumbangan berupa sembako dapat menghubungi koordinator sektor masing-masing atau dapat langsung diantarkan ke gereja. Seluruh sumbangan yang terkumpul dari para donatur akan diatur oleh PHMJ bersama Komisi Diakonia. 4. Bagi setiap warga jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan di gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan bersama. 5. Akan diadakan SMJ tanggal 31 Juli 2020 pada hari Jumat pukul 9 WITA sampai dengan selesai dalam rangka serah terima PHMJ periode 2017 sampai 2020 kepada PHMJ periode 2020 sampai 2022. Diundang seluruh presbiter, demikian untuk diketahui. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA grup sektor masing-masing. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kiranya segala doa dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdiri, Gita Bakti 218 di Jalanku Punya Sobat.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin mengucapkan Selamat